Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Yes. Sebelum mulai kita absen dulu ya. Oke. Alifah Syakirah, Ayu Sapitri, Alina, Apipah, Sri Rahayu, Natasha, Habibah, Ahmad Rifaldi, Ibnu Pasha. Hadir, Bu. Saya hapus dulu ya, Bu. Silakan. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang udah tahu belum apa itu khalifah? Belum. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, khalifah tidak menjalankan fungsi penabian. Tugas utama mereka dalam hal keagamaan adalah memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Jadi tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, ia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Dalam sejarah, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diemban oleh 4 sahabat terdekatnya secara berurutan. Di sini keempat penggantinya yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Secara kebahasaan, Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Keempat khalifah tersebut adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, memerintah pada 632 sampai 834 Masehi. Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Dan Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Di sini ada biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir dengan nama Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi pada 572 Masehi di Mekah. Adalah sahabat dekat Nabi Muhammad. Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar dan memberinya gelar Asy-Syiddiq karena ia membenarkan kisah Isra Mi'raj ketika banyak yang meragukannya. Abu Bakar dikenal dengan sifat lembut dan sopan. Dia cerdas dan dermawan dalam mengeluarkan hartanya untuk membebaskan para muslim yang tertindas seperti Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Melalui perantara Abu Bakar pula banyak penduduk Mekah yang menyatakan diri masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Zarrah. Mereka lah yang kemudian dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awalun. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi pendukung setia Nabi Muhammad, menemani beliau dalam hijrah ke Madinah. Di sana ia menjalani hubungan dengan Kharijah bin Zaid
dan menikahi putrinya, Habibah. Ia juga beralih dari pedagang kain menjadi petani setelah berada di Madinah. Di sini ada proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam bingung karena tidak ada pemimpin yang ditunjuk. Golongan Ansor berkumpul untuk membahas siapa yang pantas menjadi pengganti. Sa'ad bin Ubadah diusulkan sebagai pemimpin, tetapi para muhajirin termasuk Abu Bakar segera datang untuk mempertahankan hak mereka sebagai pengganti. Di sini Abu Bakar menolak bayat untuk Sa'ad bin Ubadah dan menekankan bahwa kaum muhajirin lebih dulu memeluk Islam dan telah berjuang selama 13 tahun. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk membayat Abu Bakar setelah dukungan dari Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada hari berikutnya, bayat resmi dilakukan dengan pidato Abu Bakar yang memiliki dukungan umat untuk menegakkan kebenaran. Nah, ketika mendekati akhir hidupnya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Setelah berkonsultasi dengan sahabat-sahabat terkemuka, setelah Umar meninggal, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah melalui dewan yang dibentuk Umar. Nah, ketika Utsman dibunuh karena kerusuhan pada 17 Juni 656 Masehi, terjadi kekosongan kekuasaan. Ali diusulkan sebagai pengganti dan meskipun awalnya menolak, ia akhirnya dibayat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 24 Juni 656 Masehi. Di sini ada Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar Ibnu Khattab dilahirkan, tetapi dia dibesarkan seperti anak-anak lainnya dan mengembala unta milik ayahnya. Umar dikenal memiliki tubuh yang kekar, kulit putih kemerah-merahan, dan kumis lebat. Dia menjalani kehidupan yang normal pada masa jahiliyah, akrab dengan minuman keras dan perempuan, serta sangat membela agama nenek moyangnya. Saat Rasulullah mulai menyebarkan Islam, Umar menjadi salah satu musuh utama dengan kekejaman yang ditujukannya kepada umat Islam. Ia pernah menghajar seorang budak perempuan yang menganut Islam hingga capek dan bosan karena sudah banyak memukul. Sang budak akhirnya dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Rasulullah berdoa agar salah satu dari Umar atau Abu Jahal masuk Islam, dan doa tersebut terkabul ketika Umar memeluk Islam, yang kemudian membawa dampak positif bagi kaum muslimin. Dia berani menunjukkan keyakinannya dan menantang Abu Jahal. Umar kemudian mendapat julukan Al-Faruq, yang artinya pembela antara yang baik dan buruk. Setelah hijrah ke Madinah, Umar bekerja di tanah subur di sana dan sering mendebat Rasulullah ketika merasa keputusan itu merugikan kaum muslimin. Nah, di balik sifat kerasnya, Umar juga memiliki sisi lembut dan sering menangis saat mengingat dosa-dosanya di masa lalu. Di sini ada proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, saat Abu Bakar jatuh sakit, dia memilih Umar sebagai penggantinya. Sebelum menunjuk Umar, Abu Bakar meminta pendapat para sahabat dan mereka sepakat bahwa Umar adalah pemimpin yang baik. Setelah itu, Abu Bakar menulis teks perintah yang resmi menunjuk Umar sebagai khalifah. Umar dilantik sebagai khalifah yang menyampaikan pidato penting di mana ia menyatakan bahwa dia tidak akan menerima amanat tanpa pertanggungjawaban dari Allah. Menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahannya, Umar berjanji untuk mengurus urusan umat dengan baik dan memasrahkan segala keputusannya kepada Tuhan. Di sini ada Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad dan berasal dari kabilah Bani Umayyah yang kaya. Nah, sejak remaja, ia menjalankan bisnis perdagangan dan menjadi teman dekat Abu Bakar yang membawanya kepada Islam. Utsman menerima Islam dengan sepenuh hati dan menikah dengan Ruqayyah, putri Nabi. Meskipun
mengalami penyiksaan untuk meninggalkan agama. Ia tetap teguh pada imannya. Utsman dikenal sebagai sosok pemalu, lembut, dan sangat dermawan. Ia menyumbangkan 300 unta dan 1000 dinar untuk ekspedisi ke Tabuk. Nah, Utsman melakukan hijrah ke Hashdi untuk menghindari permusuhan di Mekah dan mendapatkan kedudukan tinggi di hati Nabi. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum yang menjadikannya dijuluki Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Kedekatannya dengan Nabi membuat Utsman dihormati oleh umat Islam selama masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Utsman selalu didengarkan. Umar bahkan menunjukkannya sebagai anggota Dewan Syura dan yang nantinya memilih Utsman sebagai khalifah ketiga. Di sini ada proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi pada subuh hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijrah, Khalifah Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Dulu'ah, seorang budak Persia. Nah, setelah penikaman, Umar masih bertahan beberapa hari. Lalu ia membentuk dewan beranggotakan 6 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Merekalah Dewan Syura. Utsman terpilih sebagai khalifah setelah Umar. Setelah proses pemilihan yang alot, Utsman diangkat menjadi khalifah pada usia hampir 70 tahun. Nah, dalam khutbah pertamanya, Utsman mengingatkan umat agar waspada terhadap dunia yang penuh tipu daya. Utsman tetap dermawan setelah menjadi khalifah dan meningkatkan tunjangan untuk kaum muslimin. Sebagai khalifah, Utsman dikenal lembut dan dermawan, serta mengambil tindakan tegas saat ada pemberontakan. Namun, kritik muncul karena dia lebih mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah dengan mengangkat anggota keluarganya menjadi gubernur di beberapa wilayah. Ya. Sikap yang dermawan sering dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang dari Bani Umayyah dan ia mengalami kesulitan untuk bersikap tegas terhadap mereka. Di sini ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad dan menjadi yang ketiga memeluk Islam saat masih berumur 10 tahun. Ali tumbuh di bawah asuhan Nabi, di mana ia belajar banyak tentang kebaikan, Al-Quran dan Sunnah. Setelah hijrah ke Madinah, ia menikah dengan Fatimah Az-Zahra dan memiliki 2 cucu, Nabi, Hasan dan Husain. Ali ikut dalam banyak peperangan bersama Nabi termasuk Perang Badar dan Uhud. Ali tidak terlibat dalam ekspedisi ke Tabuk karena diperintahkan untuk tetap di Madinah meskipun mendapat fitnah. Karena keputusan ini, ia tetap patuh setelah wafatnya Nabi. Ali dijadikan tempat rujukan oleh para sahabat untuk meminta pendapat meskipun dia keras dalam pertempuran. Sifat penyayang dan dermawannya sangat terlihat seperti ketika ia memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kaum pemberontakan mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali bin Abu Thalib mengutus putra-putranya Hasan dan Husain untuk melindungi Utsman. Tetapi hal itu gagal dan Utsman terbunuh pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Nah, beberapa sahabat ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Dan setelah didesak, Ali setuju pada tanggal 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Meskipun mendapatkan dukungan, tidak semua kaum muslimin membaiat Ali. Nah, selama masa kepemimpinannya, Ali hidup sederhana dan menolak kemewahan. Ia dikenal sebagai perwira yang pemberani dengan gelar Asadullah. Ali mengganti pejabat yang tidak efisien dan memerangi pemberontakan termasuk dalam perang Jamal dan perang Siffin, meskipun kalah dalam Siffin setelah ditipu.
Jadi kesimpulannya, sistem kekhalifahan dalam Islam pasca Nabi Muhammad SAW adalah kepemimpinan politik dan agama dipilih idealnya melalui musyawarah bertanggung jawab atas umat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pertama dianggap periode kepemimpinan ideal. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan 4 khalifah pertama Islam yang kepemimpinannya membentuk periode penting dalam sejarah awal Islam. Mereka sebagai sahabat dekat Nabi Muhammad SAW memiliki peran krusial dalam penyebaran dan penguatan Islam setelah wafatnya Nabi. Nah, meskipun masing-masing memiliki gaya kepemimpinan dan menghadapi tantangan yang berbeda, mulai dari pemantapan kekuasaan, peluasan wilayah, hingga konflik internal, keempat khalifah ini berkontribusi signifikan dalam membangun fondasi politik, hukum, dan sosial masyarakat Islam. Nah, kepemimpinan mereka meskipun diwarnai perselisihan dan perbedaan pendapat, mencerminkan upaya untuk menerapkan ajaran Islam dan memimpin umat menuju kemakmuran dan keadilan, sekaligus meninggalkan warisan yang kompleks dan terus dikaji hingga saat ini. Balanku ada 5 merah muda dan biru. Balanus padi yang udah. Sabun aja bang, sabun. Apa? Kenapa bin Affan dijuluki Dzul Nurain? Ayo. Ngerti Pak? Ngerti Pak? Apa gitu ya? Oke, duduk. Buka apa? Searching, Pak. Searching. Tadi mau apa? Kenapa Utsman bin Affan dijuluki Dzul Nurain? Apa ya? Tahu ya, tahu. Apa ya? Yang tahu boleh jawab. Oh, yang tahu aja. Saya boleh jawab. Kalau Raya menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW. Rokaya dan Berapa jumlah anggota Dewan Perwakilan yang memilih khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab? 6. Kali lagi ya Ibu. 3, 2, 1. Merah muda dan biru, meletus balon di jauh-jauh. Sebutkan 3 karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai
Tahu ya, Ibu. Ayo. Lembut dermawan dan Maaf, ikhlas. Ibu. Tunggu lagi dong. Ibu saya lagi. Maru. Loh, tahu. Ibu makan, Bu. Suruh nyanyi, Marco. Ibu tadinya main game. Iya, Bu. Baru Nah, itu dulu. Saya perkira. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Ibu tutup. Mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.